Hai teman-teman, apa kabar? Saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan loh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Robi Pangestu, Patrick Ciano Gilang Ramadan, Agung Saputra, dan saya sendiri Messi Ranasari, Rio Alessandro, Deden Triantoro, Armen Saiful Gofur. Teman-teman tahu nggak sih kalian berita tentang kasus korupsi Kementerian Sosial? Jika belum tahu, mari kita meluncur. Jadi, pada kasus korupsi Mensos, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Juliari Batubara selaku Mensos, pejabat PPK Mensos, Mateus Joko Santoso, dan Adi Wahyono sebagai penerima suap. Ardian, IN, serta Sari Sidabuke merupakan vendor penyedia bansos sebagai pemberi suap. Tahu nggak sih alasan atau penyebabnya kenapa? Nah, di sini Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan COVID-19. Diawali dengan suap-menyuap dan akhirnya menjadi kasus korupsi. KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Juliari ditempatkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS. Nah, di sini ada pun pelanggaran pasal-pasalnya. Pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau pasal 5 Ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah teman-teman, adapun dampaknya. Dampak dari penyelewengan dana oleh Mensos terhadap bantuan sosial ini terimbas pada kerugian yang seharusnya dana tersebut sampai pada tangan yang membutuhkan, yaitu warga yang terkena COVID-19. Namun, karena terjadinya hal tersebut, beberapa persen anggaran untuk bansos tersebut tidak sampai pada pihak yang membutuhkan dan negara mengalami kerugian hingga bermiliaran rupiah. Nah, di sini jika kita lihat dari pandangan Pancasila, sila ke-1, kasus di atas kami nilai melenceng dari nilai yang ada pada sila pertama Pancasila. Karena sudah jelas bila para pelaku benar-benar berketuhanan yang Maha Esa, maka pastilah tidak akan terjadi kasus tersebut. Karena tidak ada agama di Indonesia yang mengajarkan kaumnya untuk merugikan baik negaranya maupun sesama bangsa Indonesia. Menurut sila kedua, sangat disayangkan
karena kami melihat bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab lah yang paling dilanggar dalam kasus di atas. Hal ini karena bantuan yang seharusnya diserahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, malah justru dengan teganya disalahgunakan demi kepentingan pelaku. Sila ketiga, Persatuan Indonesia adalah bersatu demi membuat Indonesia maju, sehingga kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada perorangan. Kasus seperti kasus di atas terjadi karena pelaku lebih mementingkan keuntungannya sendiri daripada kepentingan bersama. Sehingga, menurut kami, tindakan pelaku dalam kasus ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila keempat dalam kasus ini sebenarnya kurang menyinggung sila keempat Pancasila. Hanya saja, bila dilihat dari sisi kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah bahwa hikmat kebijaksanaan di sini kami lihat kurang benar. Pada sila kelima, dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri, karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri, tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Jelas bahwa kasus ini melanggar sila kelima, Pancasila, karena sesuatu seperti suap adalah perbuatan yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan tidak adil. Yang terakhir, adapun solusinya. Yang pertama, perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai BLT dana desa kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya. Yang kedua, mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, beri hukuman yang lebih berat hingga membuat pelaku jerah dan tidak akan mengulanginya lagi. Teman-teman, ternyata sudah beberapa menit saya menemani kalian. Giliran saya untuk pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih and see you.